Good morning, selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Seperti biasa, setiap Senin pagi kita ataupun fenomena sosial membahas tentang topik-topik yang menarik. Pagi ini kita ambil topiknya pandangan orang tua terhadap PAK itu adalah pendidikan agama Kristen di sekolah. Ada beberapa narasumber kita. Pertama adalah Abraham Pelokila MPD, beliau adalah Ketua Umum Porgu Paki. Saya sapa dulu ya. Selamat pagi Bang Abraham. Halo, selamat pagi. Iya, sehat? Iya, Sehat. baik ya. Oke, yang kedua adalah Margaret. Beliau adalah jurnalis dari Pewarna Banten dan lulusan STT juga ini ya, seorang guru juga. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bu Margaret, iya. Pagi Pak Tony. Iya. Pagi RPK. Iya. Terakhir baru Selamat Opa. pagi, Opa. Opa Yapi. Komunikasi Guru Agama Kristen se-Republik Indonesia ini satu kehormatan bagi saya ini. Bicara dengan Bapak Ketua Umum. Pada intinya saya juga anak buahnya dia. Oh iya. Bukan ponakan ya, bukan. Bukan, kita menghormati. Iya, Oke, salam dari saya, Opa Yapi, dan salam dari komunitas Indonesia, Lembaga Edukasi dan Advokasi Publik Indonesia hari ini yang tepat pada hari ini berulang tahun ke-14. Ya. Selamat ulang tahun. Oke, ya baik. Kita mulai dari mana ini Opa? Silakan dibuka dulu. Saya aja membuka cakrawala ini kebetulan guru PAK yang ada dan orang tua dari siswa PAK. Betul. Saya sendiri sudah berhenti ngajar SMA itu sekitar 20 tahun. Ya, SMA saya terakhir ngajar di Lab School Rawamangun. Nah, saya ingin membuka kembali ke Pak Abraham dan Ibu Margaret tentang PAK sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional, amanat undang-undang pendidikan agama, amanat undang-undang pendidikan bahwa pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pada tataran itulah PAK menjadi bagian dari pendidikan nasional, sehingga menurut saya tujuan pendidikan nasional menjadikan manusia beriman, itu PAK ya. PAK sebagai bagian dari pendidikan nasional ikut menjadikan manusia Indonesia beriman, bertakwa kepada Tuhan, berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan dan tanggung jawab masyarakat sambil tidak melupakan pesan-pesan Kristus di dalam diri murid ini. Sehingga guru PAK itu harus mempunyai peran ganda menyangkut pertumbuhan perkembangan manusia yang utuh seperti yang dialami dalam Lukas pasal 2 contohnya tentang pertumbuhan perkembangan yang dialami oleh Yesus Kristus. 2 menit dari saya. Oke, silakan Bung Abraham disampaikan pendapatnya. Ya. Terima kasih. Pendidikan agama Kristen adalah salah satu unsur yang penting di bangsa ini semenjak tahun 2003 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memasukkan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan. Artinya bahwa pendidikan agama sudah menjadi bagian dari bangsa ini. Sudah menjadi bagian yang tidak bisa dielakkan lagi, bahwa pendidikan agama harus turut hadir secara utuh dalam membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Nah, karena itu maka kehadiran pendidikan agama Kristen penting ada di tengah-tengah dunia pendidikan, membangun karakter anak bangsa dan mempersiapkan generasi muda bangsa yang berkarakter Kristus, yang menunjukkan terang Kristus bagi dunia ini. Dari saya seperti itu. Oke, ya sekarang Ibu Margaret sebagai orang tua ya, pandangannya terhadap pendidikan agama gitu untuk anak-anak di sekolah. Ya silakan. Bagi kami sebagai orang tua, pendidikan agama Kristen itu sangat penting sekali bagi anak-anak muda.
Ya. Mm-mm. Agama Kristen itu harus diawali dari mereka hidup di dunia ini pertama kali, Ya. dan itu udah harus di dasar yang teguh, dasar fondasi kuat bagi anak bangsa. Kalau dasar fondasi yang kuat bagi anak bangsa di dalam pendidikan agama Kristen, pasti setiap anak bangsa yang khususnya bagi anak-anak Tuhan itu menjadi saksi dan berkat dimanapun mereka berada, dan mereka tidak akan bisa terombang-ambingkan dengan segala keadaan-keadaan dunia ini. Itu Pak. Ya, baik. Apa? Ada Ya, satu lagi sebelum isi. Kalau kita lihat bahwa Bapak dan Ibu ini tentu saja punya anak, Ya. ya punya anak yang bersekolah di sekolah swasta atau umum. Saya ketika saya mulai mengajar agama tahun 83, 84 mulai dari Semarang, anak saya juga belum sekolah. Dan ketika di Batam, di sana anak saya mulai sekolah dan saya juga ikut ambil bagian dalam mengajar agama Kristen. Nah, kadang-kadang Bapak dan Ibu, Bapak Abraham dan Ibu Margaret, kadang-kadang saya temukan sejak dulu lah ya, orang tua menyerahkan pendidikan agama itu ke guru, entah termasuk guru sekolah minggu, sehingga mereka lupa bahwa di rumah mereka harus memanaskan kembali apa yang didapatkan dari di sekolah minggu dan di sekolah. Nah ini kan apakah model seperti ini bisa ikut ambil bagian seperti menciptakan generasi Kristen yang cerdas beragama seperti diungkapkan oleh Ibu Margaret dan Pak Abraham tadi? Iya, baik. Sangat menarik sekali. Tapi kita harus dengarkan dulu pesan-pesan berikut dari studio. Silakan Sarah. Tadi saya membuka dengan apakah orang tua membiarkan Pak itu di guru dan di guru sekolah minggu, sementara di rumah dia diam-diam saja. Orang tua seakan lepas tangan. Iya. Ini bagaimana Pak Abraham dan Ibu Margaret melihat hal tersebut? Iya, silakan Bung Abraham, ya, pandangan. Baik, terima kasih. Tentu pendidikan agama salah satu penanggung jawab orang tua, karena dari rumah lah anak-anak dibentuk dan pemikiran dan iman pandangan mereka tentang Tuhan dibentuk. Tetapi kemudian di sekolah hari-hari ini kita melihat bahwa anak-anak itu memiliki banyak waktu di sekolah. Dengan jumlah jam belajar yang cukup banyak mengakibatkan anak-anak itu harus ada di sekolah dalam waktu yang cukup lama. Nah, karena itu penting sekali guru pendidikan agama apa saja, tentu dalam hal ini kita membahas tentang agama Kristen, penting untuk hadir dan ada di sekolah. Yang pertama, memastikan bahwa anak-anak ini terpelihara imannya selama mereka berada di sekolah, dididik dan diarahkan dan diberikan pelajaran sesuai dengan agamanya masing-masing. Sebab tantangan tentu ada. Di sekolah itu datang dari berbagai latar belakang masyarakat, agama, dan sebagainya. Nah, karena itu anak-anak sering mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak wajar. Dibully, dikata-katakan perkataan-perkataan yang tidak cocok, tidak layak untuk diterima. Karena itu orang tua wajib untuk meneguhkan iman anak-anak di rumah, tetapi di sekolah juga guru-guru agama Kristen harus hadir sebagai orang-orang yang mengawal dan mendidik anak-anak ini agar iman mereka tetap kuat dan terpelihara di tengah-tengah keadaan yang mungkin menghimpit mereka. Seperti itu. Ya, Ibu Margaret, tadi Pak Abraham sudah menyampaikan bahwa ada yang tidak enak di pendidikan sekolah ya. Punya pengalaman yang buruk itu coba disampaikan biar pendengar tahu. Di sekolah salah satu di daerah Banten juga Ya, coba. Sekolah
dari Kok kaget? kejadian Iya, 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 yang coba. terjadi Iya, iya. Kejadian karena dia dibully. dibully ya, dibully. Hmm. Ya, jadi dikata-katakan, kamu ini Kristen ya, Iya. kamu ya kayak Terus? gitu Pak. Iya. Healing juga, sempat nangis juga, shock juga anak. Tapi kita di kekuatan. Oh iya, penghiburan kekuatan ya. Anak ya nggak jauh sekolahnya dari rumah kami, tapi ya memang di sini keadaannya banyak Seperti sekali itu kejadian. ya. Tapi Salah satunya sekolahnya di sekolah umum mungkin Bu ya, bukan sekolah Kristen ya. ada sekolah negeri. Sekolah negeri umumnya ya, sekolah negeri. Tapi guru agama Kristennya ada? Nggak ada pasti. Nggak ada Kristen. Jadi untuk mendapatkan nilai agama Kristen, pelajaran agama Kristen itu dari gereja ya. Jadi kalau sekolah minggu ya. Iya, dari sekolah. Iya Pak. Nah itu ada problem apa? Ya, saya pikir ini juga tujuan dari Forum Guru Agama Kristen di Indonesia, Pak Abraham. Bagaimana semua provinsi di Indonesia ada regulasi bahwa ada pengangkatan guru agama untuk semua sekolah, terutama sekolah negeri dari Sabang sampai Merauke. Kalau Indonesia Timur pasti, tapi kasih Kalimantan. Nah ini problem yang cukup bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, agaknya di negeri tercinta ini model pendidikan guru itu masih rasisme. Otak dari rasisme terjadi pada murid-murid, otak itu datang dari guru. Dan kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu ada survei 54% guru di Indonesia terpapar radikalisme. Bayangkan guru kalau sudah terpapar radikalisme maka 100% dia akan mengajarkan radikalisme kepada murid. Dan murid yang dalam tumbuh kembang, dalam masa-masa pertumbuhan dan perkembangan akan menerima mentah-mentah apa yang dapat di guru. Ingat bahwa di dunia tingkat kepercayaan orang terhadap guru itu di dunia ya mencapai 87%. Nah bayangkan kalau murid menerima yang dengan tingkat kepercayaan pada guru yang sangat tinggi, dia menerima didikan dengan basis rasisme, maka dia akan mempraktikkan rasisme itu kepada orang lain. Jogja alami, Banten alami, Sumatera alami, NTB alami, Kalimantan alami, Sulawesi Selatan mengalami, Jawa Timur, Jawa Barat, semuanya alami. Semuanya berbasis kepada guru yang rasisme. Itu aja dulu. Apa ya baju biru, baju hijau. Oh iya, ini dari pewarna DKI. Ya. Mau kasih pendapat silakan, Bung Johan. Bung Johan. Oh nanti dulu ya. Tapi nanti saya ke Bang ini dulu, Bang Abraham dulu. Jadi fenomenanya seperti itu ya, kita kekurangan guru Kristen sepertinya mengajar gitu. Jadi dibiarkan ya seperti itu gitu. Bagaimana, punya program nggak untuk kapan gitu kita harus tuntaskan masalah ini gitu? Apa kendalanya? Silakan, Bung. Baik, terima kasih. Berbagai komunikasi kami sudah lakukan. Kami sudah beraudiensi dengan pihak Kementerian Pendidikan. Waktu itu diterima oleh Direktur PTK-nya, GTK-nya. Dan memang dari pihak Kementerian Pendidikan dalam penerimaan guru P3K tahun 2021-22 memang mengajukan 2 tahun itu mengajukan 100.000 formasi guru. Tetapi persoalannya ada di Kemenpan RB. Nah di Kemenpan RB ini mereka godok lagi dan penyebab paling utamanya adalah pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini punya hak untuk menerima, membuka atau menutup formasi terhadap guru agama tertentu. Dan kalau bicara tentang Banten, kemudian Depok, Jawa Barat dan sebagainya itu memang pusatnya perilaku-perilaku radikal.
Karena Ya. sampai hari ini mereka itu tidak membuka formasi untuk pendidikan agama Kristen sedikit ya. pun. Bahkan kita sudah bicara berulang-ulang di Komisi 10 saya bicara, dan nanti tanggal 19 ini saya akan bicara lagi di Komisi 2 partnernya Kemenpan RB untuk menyampaikan bahwa tolong diperhatikan karena Indonesia ini bukan cuma Indonesia Barat atau Indonesia Timur. Indonesia ini kalau bicara Indonesia ini negara sepakat. Nah, negara sepakat ini berarti semua harus diakomodir. Ya, walaupun tidak mencapai porsi yang maksimal, yang penting proporsional saja, tidak persoalan. Artinya bahwa kehadiran kita di tempat di mana banyak anak-anak Kristen itu ya harus dihadirkan guru-guru agama Kristen. Kalau tidak ya itu perlakuan timpang dan menyalahi konstitusi. Undang-undang kan sudah jelas tahun 2007 nomor 12 dan 37 bahwa dalam sistem pendidikan nasional setiap anak wajib mendapatkan pendidikan sesuai dengan agama dan diajar oleh guru yang berkompeten dengan pendidikan itu sendiri. Nah, karena itu komunikasi tetap kami lakukan. Kami sudah ke Kemendagri, kemudian kami juga sudah ke Kemenpan RB, berbagai tempat sudah kami datangi. Dan kami melihat memang ada respon di beberapa daerah seperti DKI Jakarta itu responnya bagus, dan kemudian pada penerimaan guru pendidikan agama tahun 2022 diloloskan 217 formasi. Tapi kita pun masih terus mendorong karena kebutuhannya sangat banyak. Di daerah-daerah seperti Sumatera dan sebagainya, pengaduan memang banyak masuk dan kami terus berkomunikasi dengan DPRD dan pemerintah pusat. Seperti itu, Pak. Iya, baik. Jadi memang salah satu tanggung jawab gereja adalah hadir bersama-sama untuk agama Kristen yang lebih baik. Nah, di Jakarta ini gereja GKI adalah salah satu gereja yang sudah mensponsori banyak guru-guru di DKI Jakarta. Jadi mereka yang masih honor diberikan honor sekian untuk per bulannya. Nah, selain itu GKI juga melakukan pembinaan. Karena memang kita terhalang dengan undang-undang peraturan Kemenpan RB yang baru nomor 20 tahun 2023 bahwa tidak boleh ada lagi guru honor di sekolah. Nah, itu pertama dulu. Yang kedua, akibatnya sekolah juga tidak berani untuk mengambil guru honor. Walaupun di dalam Permendiknas yang baru nomor 63 tahun 2022 itu guru honor diperbolehkan dibiayai dari dana POS, tetapi syaratnya harus punya NUPTK dan ada di Dapodik. Nah, ini persoalan karena di level dinas dan suku dinas itu mempersulit adanya Dapodik dan adanya NUPTK. Jadi di level nasionalnya di peraturan menterinya dikunci, di daerahnya agak dipersulit. Jadi memang untuk masuk ke dalam sekolah negeri khususnya ini agak susah. Nah, ditambah dengan peraturan menteri yang baru bahwa untuk menjadi guru pendidikan agama Kristen itu dia harus PPG prajabatan. Nah, PPG prajabatan ini harus dilakukan waktu dia semester 5 dan 6. Nah, artinya kayak gini, bahwa dia selagi mahasiswa sudah PPG. Dirjen Bimas Kristen punya antrian untuk PPG itu sampai hari ini udah 40 tahun. Jadi kalau orang mau jadi guru, antrian PPG-nya itu ada 40 tahun. Nah, bagaimana kita mendeliver guru pendidikan agama ke sekolah-sekolah negeri ini sulitnya minta ampun. Dan ini jadi PR yang sampai hari ini kita nggak tahu harus bagaimana caranya. Karena peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010 itu mengakibatkan kesulitan untuk guru-guru dimigrasi ke Kemendikbud. Nah, kalau peraturan Menteri Agama ini bisa kita judicial review udah dicabut, mungkin saja akan bisa terjadi migrasi guru-guru agama itu pindah ke base-nya ada di Kemendikbud. Tetapi hari ini kan guru-guru agama itu masih
sertifikasi dan PPG segala macam di Kemenak. Nah, ini jadi sulit untuk masuknya guru agama Kristen. Nah, di dalam posisi ini memang gereja harus hadir untuk membantu. Nah, saya pikir bahwa gereja di seluruh Indonesia ini luar biasa kaya dan punya banyak uang. Tetapi memang yang peduli terhadap pendidikan agama ini ya masih segelintir yang peduli. Nah, ini mungkin lewat RPK kita mendorong ketua-ketua sinode atau gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta yang punya jemaat yang besar-besar, mari ayo berikan sedikit dukungan kepada pendidikan agama Kristen dengan mendukung guru-guru yang hadir di sekolah negeri dengan memberikan honor. Seperti itu. Oke. Ibu Margaret mungkin. Iya, sebelum ke Bang Johan, Margaret, yang tadi udah disampaikan dari Bang Abraham begitu sulit gitu ya untuk jadi guru itu, punya komentar ya? Memang kalau sudah lama ya untuk guru agama Kristen bagi sekolah negeri itu sulit, apalagi di Banten. Tapi memang GKI dari dulu saya mendengar tergerak ya, sudah memulai untuk membantu guru-guru agama. Ya itu harus patut dicontoh, teladan untuk diikuti, mungkin untuk lebih dipikirkan oleh sinode gereja yang lainnya untuk mengikuti kegerakan seperti sinode dari GKI supaya hadir untuk memberikan kekuatan menopang anak-anak tersebut di dalam pendidikan agama Kristen. Karena saat ini di Banten sendiri bisa dihitung untuk pendidikan agama Kristen itu. Contohnya di wilayah, atau sejauh-jauh di kecamatan saya aja satu sekolahan aja sampai saat ini belum ada untuk guru agama Kristen tersebut. Jadi memang harus merangkul semuanya ya. Aras-aras gereja, sinode gereja, pendeta-pendetanya untuk memikirkan pendidikan agama Kristen itu. Mungkin dari Radio Pelita Kasih dengan Bapak yang saat ini ada, kita memberikan ide-ide gitu ya Pak, supaya pendidikan agama Kristen itu harus ada di setiap sekolah-sekolah negeri yang ada. Oke, terima kasih. Saya jawab dulu ya. Iya, sebelum nanti terakhir ke Bung Johan ya. Perlu ini, saya suka dengan frasa Pak Johan ini, gerakan mendukung pendidikan agama Kristen. Jadi Pak Johan bisa kolaborasi dengan Pak Abraham. Ya, Pak Abraham juga tidak bisa sendiri. Harus ada kekuatan umat, bukan saja gereja, tapi umat seperti Pak Johan ini kolaborasi. Yang bergerak di masyarakat ini kan media, ya. Media. Saya jujur, saya sangat jarang medianya Pak Warna, media ini menulis tentang keprihatinan mereka terhadap pendidikan agama Kristen. Ketika Pak Abraham ramai dengan DPR, media mainstream itu cuma 2 atau 3 yang menyampaikan itu. Artinya apa? Ada yang salah dengan bangsa ini ketika orang-orang seperti Pak Johan, Ibu Margaret, dan Pak Abraham ini melakukan sesuatu untuk memperjuangkan hak, kewajiban sebagai minoritas yang harus mengalami pendidikan yang luar biasa, itu tidak dianggap oleh media. Baik. Nanti kita minta pendapat. Carut marut pengadaan guru agama Kristen di barat Indonesia, mungkin di seluruh Indonesia ini memang ini suatu penyakit yang sejak lama ya di Kementerian Agama. Ingat bahwa dulu Kementerian Agama itu satu dirjen, satu direktur saja. Ya, sekarang baru ada banyak direktur di bawah dirjen ini. Sehingga wajar aja sudah penyakit lama, carut marutnya lama baru diperbaiki sekarang ini. Beberapa tahun terakhir ini, itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan topik kita, bagaimana orang tua murid ini mengisi kekosongan pendidikan agama, ya terutama bagi mereka murid-muridnya, anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri tentu saja, ya.
Dan gereja juga mengisi hal itu anak-anaknya yang sekolah negeri. Jangan mengandalkan hari Minggu saja. Ya, kadang-kadang kan gereja hanya mengandalkan hari Minggu. Ketika saya mulai mengajar agama Kristen, saya pakai kesempatan gini. Ketika anak-anak itu belajar kelasnya belajar agama Islam, anak-anak itu saya suruh datang ke gereja untuk belajar agama Kristen. Itu kira-kira 5 sampai 10 tahun. Ya. Kenapa? Kalau mereka dibiarkan kebetulan saya tinggal dekat sekolah ya, dibiarkan lepas aja, maka anak kan tidak jadi apa, bermain-main saja, kosong dan seterusnya. Ya. Kemudian saya mengajar di Jakarta ketika itu juga dulu guru agama kan honornya 25.000 per bulan. 4 kali ngajar, jadi 1 kali tatap muka itu cuma 12.000 atau 5.500. Harga bakso lebih mahal dari tiap tatap muka guru agama di sekolah. Nah, saya pakai pola apa? Pola anak-anak belajar agama Islam di kelas, maka anak yang Kristen belajar dengan saya. Honornya berapa? 25.000. Ya. Nah ini, jadi saya bilang orang tua harus punya peran utama, gereja punya peran utama bagaimana pakai semua cara. Jangan mengandalkan guru sekolah minggu. Ya. Jangan mengandalkan guru sekolah minggu ketika sekolah minta nilai, guru sekolah minggu yang berikan apa yang berikan itu. Di mana peran orang tuanya? Nah, ya, terpulanglah kepada Pak Abraham dan Ibu Margaret. Ya. Ya, Bung Abraham ini Abraham, ya. Jadi, Dodi. Bung Dodi ya, Bung Dodi ini ternyata pelik sekali ya. Untung memang saya tahu tuh GKI Panglima Polim ya, salah satu sponsor utamanya. Tapi ya sebenarnya banyak gereja yang harus turun tangan juga ya. Mungkin tidak dikomunikasikan kali seperti apa ini jadi. Sekali lagi gereja tidak punya program PAK di luar sekolah. Mereka hanya andalkan IMPA atau ibadah minggu pelayanan anak sekolah minggu. Itu mereka berpikir bahwa guru sekolah minggu sudah pas buat kajian PAK. Tapi apa seperti itu? Kan kurikulum PAK itu kan lebar sekali. Ya, silakan Bung Abraham, Pak Dodi. Pak Dodi ya, Bung Dodi ya. Iya, karena pendidikan agama itu sudah masuk dalam sistem pendidikan, maka mau atau tidak mau itu harus ada pendidikan agama di sekolah. Kendala kita kan adalah kesulitan untuk mendeliver guru agama ke sekolah. Dan kemudian peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan parsial yang dibuat oleh pemerintah daerah yang kemudian menyulitkan masuknya guru. Nah, memang di sini semua stakeholder pendidikan agama Kristen dalam hal ini memang harus aware bahwa ini penting, sebab ini masa depannya gereja. Selatan itu gerejanya runtuh. Dari sekian persen hari ini Korea Selatan kesulitan terhadap persoalan gereja dan anak mudanya. Kemudian Eropa dan Australia hampir hilang. Generasi mudanya yang ada di gereja bahkan di titik nadir. Nah, kita bersyukur Indonesia itu punya pendidikan agama yang menjadi garda terdepan maju sampai di satuan pendidikan, yang kemudian guru itu punya pengaruh yang sangat besar untuk mengatur, mendidik dan memelihara imannya anak-anak murid selain dari orang tua. Nah, karena itu gereja harus sadar bahwa penting mendukung guru-guru di sekolah untuk mereka memelihara iman dari anak-anak ini. Memelihara iman yang saya maksud adalah mendidik, mengajar, dan membimbing mereka untuk memiliki karakter Kristus. Kalau dibiarkan terus, maka tantangan yang sulit adalah gini. Anak-anak itu bisa berpindah. Kalau tidak berpindah, yang kedua mereka kosong. Nah, ini yang harus di aware betul bahwa tantangan kita ada dua. Anak-anak ini kosong, kemudian di rumah juga mungkin tidak mendapatkan pendidikan agama atau iman yang baik, sampai di sekolah tidak dapat.
Nah, kita akan lost terhadap mereka, kehilangan domba-domba kita, atau domba-domba kita ada tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Gereja kan cuma 2 jam dalam seminggu. Tapi kalau guru kan 5 hari, bahkan 7 hari dalam seminggu. Bahkan seminggu itu bisa 24 jam. Dia bisa WA guru dan sebagainya. Nah, memang segala cara, segala upaya harus dilakukan oleh gereja, orang tua, untuk menghadirkan pendidikan agama di sekolah maupun di rumah. Karena ini jadi tantangan tersendiri. Sambil terus semua organisasi masyarakat, contoh kayak PGI ataupun PGPI dan sebagainya, itu pun harus mendorong agar pendidikan agama itu dapat perhatian. Ya, kalau organisasi-organisasi besar seperti PGI bicara kan lumayan. Mereka melakukan intervensi ke pemerintah pusat atau juga DPR RI, maka tentu akan memberikan dampak yang lebih baik. Menurut saya seperti itu. Iya, terima kasih. Ya, Bu Margaret, 1 menit saja untuk closing statement. Apa harapannya? Silakan. Harapannya kita harus menguatkan generasi bangsa, Pak. Iya. Jadi masa yang khususnya bagi anak-anak Tuhan yang ada di sekolah-sekolah negeri harus mencari solusi supaya ada pendidikan agama Kristen. Gereja juga harus hadir menguatkan mereka. Ada satu simak aja di SMA Jakarta ya. Mereka itu tiap hari ibadah, melaksanakan doa bersama. Bagus. Itu salah satu anak pemuda kami, Pak. Iya. Di sekolah Oke. SMA di Jakarta. Mungkin itu bisa jadi Contoh, solusi ya, ya. solusi ya. Sampai saat ini dijalankan. Oke, Iya. terima kasih Bu Margaret. Ya, Pak. Dari saya, Bapak dan Ibu, terutama Pak Dodi, ingat bahwa PAK adalah salah satu alat pembentukan persatuan bangsa. Ya. Jaga guru-gurumu agar tidak mengajarkan hal-hal rasis di sekolah. Tuhan memberkati kita. Baik, Pak Dodi 1 menit. Ya. Oh, sudah habis ya, baik. Baik. Udah habis ya? Iya. 5 menit boleh? Ya, boleh sih ya, boleh. Baik. Kehadiran pendidikan agama Kristen itu suatu keniscayaan bagi bangsa kita, karena kita menyepakati Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan NKRI. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bersama masyarakat, bangsa dan negara, pemerintah untuk memelihara keberagaman dan kebinekaan kita, dan dalam hal ini pendidikan agama harus diperhatikan agar semua unsur, semua golongan diberikan kesempatan yang sama. Tuhan Amin. berkati. Terima kasih dua narasumber kita, Bung Abraham dan Margaret. Sampai jumpa di lain waktu. Iya, salam.